Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi transformasi berubah acak, pengantar teori peluang dengan kami yang beranggotakan saya Safanati Ramadhani dan rekan saya Garis Aulamifada. Saya Adifada di sini ya. Simak video berikut ini. Jadi, transformasi peubah acak itu adalah teknik penentuan fungsi atau identitas dari suatu peubah acak tanpa melalui fungsi distribusi atau sebarannya. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa itu transformasi peubah acak? Selanjutnya, memasuki materi yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada transformasi peubah acak diskrit tunggal dengan teorema 5.1 yang berbunyi, misalkan X suatu peubah acak diskrit dengan distribusi peluang Fx, misalkan Y sama dengan Ux, suatu transformasi satu-satu antara nilai X dan Y, sehingga persamaan Y sama dengan Ux mempunyai jawaban tunggal untuk X dinyatakan dalam YI, misalnya X sama dengan XY, maka distribusi peluang Y adalah GY sama dengan F kali WY. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui X adalah peubah acak geometrik dengan peluang Fx sama dengan 3/4 kali 1/4 pangkat X min 1 dengan X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentukan distribusi peluang peubah acak Y sama dengan X kuadrat. Penyelesaiannya dari soal diketahui bahwa nilai X semuanya positif. Nah, transformasi antara nilai X dan Y tersebut adalah 1, Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar dari Y. Jadi GY sama dengan F dalam kurung akar Y sama dengan 3/4 kali 1/4 pangkat akar Y min 1 untuk Y sama dengan 1, 4, 9, dan seterusnya. Kemudian 0 untuk X lainnya. Selanjutnya, teorema 5.2 mengenai transformasi peubah acak diskrit gabungan. Misalkan X besar 1 dan X besar 2 merupakan peubah acak diskrit dengan distribusi peluang gabungan F dalam kurung X1, X2. Misalkan lagi, Y besar 1 sama dengan U1 dalam kurung X besar 1, X besar 2, dan Y besar 2 sama dengan U2 dalam kurung X besar 1, X besar 2, merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik dalam kurung X besar 1, X besar 2, dan Y1, Y2. Sehingga persamaan Y1 sama dengan U1 dalam kurung X1, X2 dan Y2 sama dengan U2 dalam kurung X1, X2 mempunyai jawaban yang tunggal untuk X1 dan X2 dinyatakan dalam Y1 dan Y2. Misalkan X1 sama dengan Y1 dalam kurung Y1, Y2 dan X2 sama dengan Y2 dalam kurung Y1, Y2. Maka distribusi peluang gabungan Y1 dan Y2 adalah G dalam kurung Y1, Y2 sama dengan F W1 dalam kurung Y1, Y2, W2 dalam kurung Y1, Y2. Nah, transformasi ini sangat berguna untuk menentukan distribusi peubah acak Y1 sama dengan U1 dalam kurung X besar 1, X besar 2. Peubah acak diskrit dengan distribusi peluang F dalam kurung X1, X2. Untuk menentukan distribusi peluang gabungan G dalam kurung Y1, Y2 cukup dibentuk fungsi kedua, misalnya Y besar 2 sama dengan U2 dalam kurung X besar 1, X besar 2, dan Y1, Y2 dapat dipertahankan. Distribusi Y besar 1 ini hanyalah distribusi marginal dari G dalam kurung Y1, Y2 yang dapat diperoleh dengan menjumlahkannya terhadap nilai Y2. Jika distribusi Y besar 1 dinyatakan dengan H dalam kurung Y1, maka distribusinya dapat dinyatakan dengan H Y1 sama dengan sigma Y2 G dalam kurung Y1 dikurangi Y2. Selanjutnya contoh soal. Diketahui X besar 1 dan X besar 2 merupakan dua peubah acak bebas yang berdistribusi Poisson, masing-masing berparameter μ1 dan μ2. Jika ditentukan distribusi peubah acak G1 sama dengan X besar 1 ditambah X besar 2, maka buktikan bahwa peubah acak tersebut berdistribusi Poisson. Penyelesaiannya adalah dengan cara, karena X besar 1 dan X besar 2 merupakan dua peubah acak bebas yang berdistribusi Poisson, maka F
dalam kurung X1, X2 sama dengan Fx1, Fx2 sama dengan E pangkat mu1 dikalikan dengan mu1 pangkat X1 dibagi X1 faktorial. Selanjutnya dikalikan E pangkat min mu2 dikalikan mu2 pangkat X2 dibagi dengan X2 faktorial sama dengan E pangkat min mu1 ditambah mu2 dikalikan dengan mu1 pangkat X1 dikalikan mu2 di pangkat X2 dibagikan dengan X1 faktorial dikali X2 faktorial dengan X1 sama dengan 0, 1, 2 dan X2 sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Sekarang dibentuk peubah acak kedua yaitu Y2 sama dengan X2. Fungsi balikannya diberikan oleh X1 sama dengan Y1, Y2 dan X2 sama dengan Y2. Dengan menggunakan transformasi diperoleh distribusi peluang gabungan Y1 dan Y2 yaitu G dalam kurung Y1, Y2 sama dengan E pangkat min mu1 plus mu2 dikali mu1 di pangkat Y1 dikurangi Y2 dikalikan mu2 pangkat Y2 dibagi Y1 Y2 faktorial dikalikan dengan Y2 faktorial dengan Y sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dan Y2 sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya hingga Y1. Karena X1 sama dengan 0, 1, 2, maka transformasi X1 sama dengan Y1 kurangi Y2. Mengakibatkan X2 dan juga Y2 harus selalu kurang dari atau sama dengan Y1. Jadi, distribusi peluang marginal Y1 adalah H dan kurung Y1 sama dengan sigma Y sama dengan 0, YI Y1 dengan G, Y1, Y2 sama dengan E di pangkat min mu1 plus mu2 sigma Y2 sama dengan 0 hingga N mu1 pangkat Y1 min Y2 dikali mu2 pangkat Y2 dibagi Y1 Y2 faktorial dikalikan dengan Y2 faktorial didapatkan E pangkat min mu1 plus mu2 sigma Y2 sama dengan 0 hingga N Y dikalikan Y1 faktorial dibagi Y1 kurang Y2 faktorial kali Y2 faktorial. Kemudian dikalikan lagi mu1 dipangkatkan Y1 dikurangi Y2 dikali mu2 pangkat Y2 dibagi Y1 faktorial. Sehingga didapatkan E pangkat min mu1 plus mu2 dibagi Y1 faktorial sigma Y2 sama dengan 0 hingga N Y1 Y2 mu1 pangkat Y1 min Y2 dikalikan mu2 pangkat Y2. Karena sigma Y2 sama dengan 0 hingga Y1 dengan Y1 Y2 mu1 pangkat Y1 min Y2 mu2 pangkat Y2 dan sama dengan dalam kurung mu1 ditambah mu2 pangkat Y1 maka diperoleh H Y1 sama dengan E pangkat min mu1 plus mu2 dalam kurung mu2 ditambah mu2 pangkat Y1 dibagi dengan Y1 dengan Y1 nya adalah 0, 1, 2. Dari rumus ini terbukti bahwa jumlah dua peubah acak bebas yang berdistribusi Poisson dengan parameter mu1 plus mu2. Baik, yang ketiga ada transformasi peubah acak tunggal kontinu. Dengan teorema 5.3 yang berbunyi, misalkan X11 antara nilai X dan Y sehingga persamaan Y sama dengan UX mempunyai jawaban tunggal untuk X dan Y. Misalnya, X sama dengan WY, maka distribusi peluang Y dinyatakan oleh GY sama dengan F kali WY kali J, dengan J sama dengan WY, dan dinamakan Jacobi transformasi. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx sama dengan X per 12 untuk 1 kurang dari X kurang dari 5, kemudian 0 untuk X lainnya. Tentukan distribusi peluang peubah acak Y sama dengan 2X min 3. Penyelesaiannya, inverse dari Y sama dengan 2X min 3 adalah X sama dengan Y plus 3 per 2, sehingga diperoleh dx per dy sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Sedangkan untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 2 kali 5 min 3 sama dengan 7. Dengan menggunakan transformasi di atas diperoleh GY sama dengan Y plus 3 per 2 per 12
kali 1/2 sama dengan Y plus 3/48 untuk min 1 kurang dari Y kurang dari 7 dan 0 untuk Y lainnya. Baik, selanjutnya adalah transformasi peubah acak kontinu gabungan. Teorema 5.4 yang berbunyi, misalkan X1 dan X2 peubah acak kontinu dengan distribusi peluang F dari X1, X2. Misalkan lagi, Y1 sama dengan U1 dalam kurung X1, X2 dan Y2 sama dengan U2 dalam kurung X1, X2 merupakan suatu transformasi satu-satu antara himpunan titik X1, X2 dinyatakan dalam Y1 dan Y2. Misalnya, X1 sama dengan W1 dalam kurung Y1, Y2 dan X2 sama dengan W2 dalam kurung Y1, Y2, maka distribusi peluang gabungan di 1 dan Y2 adalah G dari Y1, Y2 sama dengan F W1 Y1, Y2, W2 Y1, Y2 dikalikan dengan J atau Jacobi, dengan Jacobi adalah determinan 2 kali 2 yaitu seperti yang ada di gambar di layar itu. Nah, turunan X1 sama dengan W1 Y1, Y2 terhadap Y1 dengan Y tetap turunan parsial X1 terhadap Y1. Turunan parsial lainnya didefinisikan dengan cara yang sama seperti pada kolom 2 baris pertama, itu adalah turunan parsial X1 terhadap Y2. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari materi transformasi peubah acak kontinu gabungan ini. Selanjutnya contoh soal, misalnya X1 dan X2 adalah dua peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang gabungan F X1, X2 bernilai 4 X1, X2 jika X1 antara 0 sampai 1 dan X2 antara 0 sampai 1 dan bernilai lainnya jika bernilai 0 jika X-nya lainnya. Tentukan rumus fungsi untuk Y1 sama dengan X1 kuadrat dan Y2 sama dengan X1, X2. Penyelesaiannya inverse dari Y1 sama dengan X1 kuadrat dan Y2 sama dengan X1, X2 adalah X1 akar Y1 dan X2 sama dengan Y2 per akar Y1 sehingga diperoleh matriks Jacobinya sebagai berikut. Transformasi ini satu-satu mematahkan titik X1, X2 di mana X-nya itu antara 0 sampai 1 dan X2-nya itu antara 0 sampai 2 ke himpunan Y1, Y2. Y1-nya antara 0 sampai 1 dan Y2-nya antara 0 sampai 1 juga. Dengan menggunakan transformasi di atas diperoleh distribusi gabungan yang dinyatakan sebagai berikut. G dari Y1 Y2 sama dengan bernilai 4 akar 1 Y2 per akar Y1 1/2 Y1 sama dengan 2 Y2 per Y1. Itu jika Y1 nya antara 0 sampai 1 dan Y2 nya antara 0 sampai 1. Bernilai lainnya bernilai 0 jika X selain itu. Begitu. Selanjutnya saya akan memberikan latihan soal dari bab ini. Selanjutnya saya akan membahas latihan soal untuk peubah acak X dengan fungsi kepadatan fx X bernilai 2x ketika X di antara 0 sampai 1 dan bernilai 0 untuk X lainnya. Tentukan kepadatan fungsi peluang dari Y sama dengan Gx sama dengan 3x per 1. Di situ saya membuatkan tabel ketika X-nya itu 0 dan ketika X-nya itu 1, itu ketika 0 itu menghasilkan Gx-nya sama dengan 1, ketika 1 Gx-nya 4. Nah, berarti untuk X sama dengan X 0,1 maka G atau Y sama dengan 1,4 sehingga Y sama dengan Gx maka Y sama dengan 3x per 1. X sama dengan Y min 1/3. Jadi PDF bagi peubah acak Y itu Fy dalam kurung Y sama dengan Fx mutlak G pangkat min 1Y dikalikan dengan mutlak DG pangkat min 1Y per DY sama dengan 2 dikali Y min 1/3 mutlak 1/3 sama dengan 2/9 Y min 1. Jadi PDF bagi peubah acak Y ini sama dengan Fx untuk Y sama dengan 2/9 Fx X sama dengan menghasilkan Y min 1 untuk Y antara 1 sampai 4 dan 0 untuk Y lainnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.